Oke, jadi itu kalau buat fans MU sekarang ya capek gitu. Tapi udah di fase dimana acceptance. Tahu nggak artinya acceptance apa? Menerima. Semua yang bertanding lawan MU itu bagi MU lawan berat. Iya benar, siap. Iya, MU nggak makan emang. Karena gini, semua. Ya lu kecengin MU aja terus. Biar produser tuh bisa potong-potong. Biar lu Ada pandit yang bilang bahwa, woi JIJ nih cocok nih jadi kapten ASEAN All Star. Dan pengennya tuh memang bener-bener pemain-pemain timnas dari masing-masing negara di ASEAN tuh yang jago-jagonya. Iya. Yang inti-intinya. Tapi yang sekarang nggak jago, Mas. Aduh, mana nih temen gue udah janjian 2 jam masih belum nyampe aja nih. Si Garnacho di mana sih dia? Ada yang tahu nggak sih guys? Yo, Nat. Sorry telat, malum latihan kan gua. Gokil. Dari mana aja sih? Ya biasalah. Ini gue udah nunggu 2 jam loh. Sorry kan 2 jam kan 2 kali 40 menit ya kan. Jadi kan emang pas banget waktu bola. Lo kenapa sih galau banget kayaknya? Nih, gue tuh ada masalah. Ya semua juga punya masalah kali. Nih. Gue tuh udah capek banget nih sama cowok gue. Karena cowok gue tuh lebih mementingkan bola dibanding gue. Yang jadi gue tuh dinomorduakan gitu loh sama cowok gue. Diduain sama bola. Tapi gak apa-apa, mendingan lu ketemu sama teman-teman gue yang knowledge bolanya gokil sih. Ya tenang aja nih, boleh, gue panggil ya 2 boleh? ya. Orangnya masih di dalam gue. Padre! Abdel! Ah nih dia nih. Dari mana lo? Habis ngojek? Dari keluarga baik-baik. Del! Halo. Aduh, Halo. luar negeri mulu nih. Coach, mana sih? Di gue. Mana nih? Sini. Ini mana nih? Apa nih? Harga diri fansnya MU. Klasmen MU di mana nih? Oh ya maksudnya? di bawah ya? Ayo bener. Emang Mas Fadi juga. Kalau bully diri sendiri nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. boleh, nggak apa-apa, Ya udah nggak ngobrol ya. Lo mau Ada kemana? sama siapa, Mas? Malu jadi fans MU. Ya. Siapa? Malu tapi ke Inggris mulu. Ya ngapa sih? Iya. Kan lu udah sering juga. Ya, gue kan emang lahir di London. Oh gitu. London School di situ di Ben Hill. Deket karet berarti ya? Karet. Ngapain sih kesini, ngapain? Nadia. Siapa Nadia? Nadia. Siapa Adik dia? Huta Galung. Salah dong. Ya Nadia Senior nih, dong. ya ini gue udah kenal dari dia masih ari-ari lah. Gitu. Jadi Berarti gue lo om-om gitu? anjir. Bener Tapi juga emang sih. bener. Jadi dia ini selain sebagai dukun beranak juga sebagai tukang pantau hilal. Oh. Itu masih digeluti Masih profesi apa itu? aja. Masih jadi- nge-coach Masih sekarang? nge-coach, kadang nge-YouTube. Oh. Tapi yang itu mah gak pernah nge-coach lagi tuh. Oh yang mana? Yang botak. Nah, Halo guys, Kalau boleh tahu, guys. kan Anyway, banyak. di sini aku ikutan loh. Masa aku gak nah diajak makanya ngobrol sih? nih cewek secantik ini jangan dianggurin ya kan. Ya udah. Diapelin. Diapelin. Waduh. Nat. Jadi nih berdua jago bolanya. Oke. Lo ngomong bola sama mereka gue ampe ajan subuh. Oke, boleh kalau dong. dia sampai komat, dia sampai Kakak-kakak komat. aku minta diajarin boleh nggak? Ajarin apa? Seputar bola. Oh seputar bola. Bola apa sepak atau bola basket atau bola apa? Bola nih, Nat? sepak dong. Bola patral. Dia Atau pacarnya nggak bola nih pemain backlund. timnas. Emang kenapa pengen belajar bola? Aku lebih pengen tahu karena aku capek banget sama cowok-cowok zaman sekarang. Oh gitu. Oh berarti Jadi dia pengen jadi yang sama cewek-cewek aja? Apa Enggak, gimana? sama cowok zaman dulu aja. Sama cowok zaman dulu kan zaman sekarang dia gak Enggak, suka. muka lu old school coach Karena aku ya. tuh biar Sorry nih ngerti kalau aja muka lu gitu, old karena school. aku udah capek banget. berarti sebenarnya pengen ngepoin cowoknya karena selama ini suka ngeduain dia sama Iya, bola. iya gitu. Karena gara-gara MU ini kalah, nah jadi cowok aku tuh sering banget bad mood sama aku gitu loh. Oh, dia Kenapa fans sih? MU. Kenapa sih Iya. cowok tuh suka gitu kayak aku tuh suka bingung banget karena Nat. kenapa harus bad moodnya tuh sama aku. Tiba-tiba mood swing gitu ya? Ya mood swing Nat. gitu. Karena kan yang mood swing tuh harusnya cewek ya. Nat. Kenapa jadi cowok aku Bener, gitu loh. bener. Jadi kayak Ini kayaknya relate banget aneh ya. Relate banget nih, relate. Nat. Oke. Bilangin sama. Ya, bilang aja. gimana nih? Ganti sama Gimana? Ya. Harus Nat. gimana nih? Nat. Zodiak cowok kamu apa Nat? Gemini pasti. Zodiaknya itu Selingkuh tuh. Taurus. Taurus. Emang relate Taurus. Oh, kamu zodiaknya apa? Aku Capricorn. Oh, Capricorn. Berarti kamu nggak cocok di air. Heeh. Kamu Jadi cocoknya aku di coba mana di kawah ini rawa-rawa coba dah. Basah juga dong. Kalau MU gimana nih? Ya MU? bilangin sama cowok oke. kamu. Kalau Sebagai dia sesama fans MU. iya, kalau udah sering nonton MU, masih sering marah-marah sama kamu, ngecuekin kamu, mood swing sama kamu, bilang udah putus aja. Itu keputusan tepat kamu putus. sama Kompor. Gak boleh gitu, jangan Enggak, tapi kompor. benar. Tapi sebentar Nyari dulu. peluang Aku banget cuma lu, Mar. mau nanya, emang sekarang tuh kondisi Gini. MU itu seperti apa sih? Ah, karena kalau menurut gua sekarang kalau ngomongin MU nih ya, lu yang lagi nonton sekarang di ini channel YouTube-nya apa sih Bang namanya Bang kalau Locker boleh Room. tahu? Locker Room. Di Lu kok gini? Locker room. YouTube channelnya cari Locker Room. Locker Room. Oke, jadi itu kalau buat fans MU sekarang ya capek gitu. Tapi udah di fase dimana acceptance.
Tahu nggak artinya acceptance apa? Coach? Menerima. Kalau gue nyebutnya gini, kalau pendukung MU itu sebenarnya sadomasokis. Senang menyakiti diri sendiri. Kalau lo pecinta MU, karena lo harus siap sakit. Sekarang gini coach, kalau lo sudah memilih satu keyakinan. Iya. Kalau lo kecewa sama keyakinan lo, apakah lo berpindah? Gue mah pindah. Jadi kalau misalnya... Gue berapa kali kecewain sama dia. Loh kok sama dia? Dia udah berapa kali pindah partai? Jadi kalau misalnya ya kayak kita ngomongin kan buat sebagian orang mencintai tim bola tuh udah kayak agama kan. Betul. Kalau beberapa. Iya, tapi kan kalau misalnya lu tiba-tiba kayak MU sekarang lihatnya apakah lu berpindah? Bro, MU berapa tahun belum juara? 13. Liverpool sempat berapa tahun? Nah, lo nggak bisa nge-compare zaman dimana 30 tahun Liverpool tidak jadi juara dengan 13 tahun MU belum jadi juara. Bedanya apa? Bedanya zamannya udah beda, Mas. Sosmednya beda, Pak. Pressure-nya ketika lo zaman dulu mungkin zaman-zaman cuma ngebanter aja nih Mas Fadli kan yang kayak udah banter ketemu di stadion mungkin ribut apa pukul-pukulan selesai. Cuman kan sekarang udah lebih Liverpool belum juara 30 tahun itu waktu eranya masih Pak Jokowi berarti ya? Oh iya, sama ada eranya Pak Soeharto dan Pak Soekarno sepertinya kejauhannya. Tapi kalau gua gitu yang lihatnya beda. Jadi kalau misalnya ada orang yang komen-komen, "Bang, lu kok jadi fans MU kayaknya ngerasanya udah paling tersakiti gitu." Ya emang sakit Mas gitu. Lu fans apa Mas Fadli? Gue. Kalau gue Tante Erni ya? Tante Erni defense Tante Oke, Erni. aku mau tanya dong. Apa? Emang kapan sih kalau MU itu jadi klub yang suram? Masa kegelapannya bagus ya? tuh dimulai kapan menurut lo? Nih ya, kalau kita bicara ada fase di mana MU jadi top, benar-benar top klub lah. Iya. Ada saat era Alex Ferguson segala macam. Nah menurut lo, kapan era kegelapannya MU? Setelah 2013 Sir Alex Ferguson pindah. Ya pensiun. Setelah Alex Ferguson menurut lo? Iya. berarti David Moyes dong ya? David Moyes. Itu dimulai gelap tuh? Mulai gelap. Kalau Cristiano Ronaldo itu kapan? Cristiano Ronaldo ya pas zamannya Sir Zaman Alex Alex Ferguson sempat balik masih juara Liga Champion lah. sempat balik ke sini juga ke MU juga. Lo setuju nggak setelah Alex Ferguson? Setuju. Kalau gue nggak. Kenapa? Menurut gue. Oh biar beda aja gitu. Enggak. Menurut gue ada masa di mana pada saat Alex Ferguson pun turun. Pada saat kipernya bukan Schmeichel. Oh, Siapa pas kipernya itu siapa? Taibi ya? Setelah si botak. Bartes. Sempet, terus juga ada ya sempat Taibi. Nggak, tadi ngomong si botaknya kayak agak lain. Iya, kenapa kayak sih? botak yang lain. Kenapa botaknya kenapa sih lu? Botak. Enggak, coach bentar sebelum lanjut ngomong MU, emang lu sesensitif itu sama yang botak-botak? Iya. Lu ada masalah personal sama yang botak-botak? Sama Guardiola gue masalah. Sama Arne Slot gue masalah. Cuman kan masalahnya gini Don, jadi ketika eranya Sir Alex, walaupun ada turunnya, tapi nggak lama itu langsung naik lagi. Iya. Cuma butuh 2-3 musim udah Tapi naik sempat lagi. gelap kan? Iya. Sempat gelap. Nah itu yang pada saat itu Nat, menurut gua agak turun. Karena Sir Alex juga membutuhkan sosok goalkeeper yang kemudian nongol di era Van de Sar. Iya. Bener gak? Iya. After Van de Sar sempat drop lagi Berarti nggak? kuncinya kiper ya? Kalau gue bilang kiper. Nah ini juga sama relationshipnya dia. Yang Kenapa? up and down naik turun. Kenapa Mas Fadli? Tergantung penjaga gawangnya, tergantung kipernya. Kamu jagainnya udah. Aku udah jaga banget loh, tapi kenapa aku bisa diduain kayak gitu tuh kenapa sih? Tato kamu tuh udah sampai ditulis nama pacar kamu ya gitu Enggak dong. Oh, iya. Belum. Belum ya. Oh nama Di jalan ya. punggung lebih tepatnya. Oh di Sampai di punggung. hati ada di dalam hati tuh udah ada. Coba lihat. Itu jangan dibayangin coach. Jangan dibayangin. Iya gue udah Di berusaha. hati ya, di hati. Udah berusaha gue. Iya, iya. Udah ada di dalam hati. Gambarnya Garpo sama sendok. Oh iya. Ya ilah. Tulisannya terima pesanan. Kok jadi saya agak lain ya mikirnya ya. Terima pesanan apa ya? Rumah makan. Iya benar Mas. Ini karyawan Tapi kadang-kadang ya, Ya. cinta itu seperti pasir. Semakin digenggam, semakin buyar. Sedap banget nih. Gila kalau Gibran lewat nih. Enggak bentar. Ini udah jadi wapres. Ini program bola atau program Ini kayaknya program ini. program Ini cinta tuh gitu ya. Lebih ke modus mungkin ya. Oh, iya. modus. Oke, jadi kalau misalnya cowok lo itu emang suka MU, ya sebetulnya itu salah satu cowok setia. Oh, Menurut gue. Benar. Kenapa gue iya. bilang setia? Karena Kalau- ya dia nggak berpaling nih kayak Mardel. Mardel Kalau- setia banget. Gue baca kalau misalnya DM-nya tidak setia. berpaling, dia nggak mungkin duain aku gara-gara bola. Oh kamu tuh bukan diduain. Dia tuh seringin ngomongin siapa namanya Onana, itu tuh siapa? Gue agak kaget tuh. Apa lagu Onana. Iya gak sih? Oh jadi curiga gitu ya. Onana yang mana Itu nih? cewek. Kiper. Nah, itu Oh, kiper. 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 Oh gitu. Jadi Kebetulan ada punya program juga ya. Oke. Ya. Mata Najwa ya, bukan ya? Onana ya bukan ya? Bukan Itu dong. Mbak Nana ya, bukan Mbak Nana. Sorry. Onana tuh kiper dari Kiper. Nigeria ya.
Bukan Kamerun. Kamerun. Terus masalahnya apa sih sama dia tuh maksudnya? Oh, Dia masalahnya masalah banyak. banget, Bang. Masalahnya banyak dia. Masalahnya Emang banyak. troublemaker. Troublemaker banget dia. Kalau Dia utang pinjol kalau nggak salah. Judol ya sama judol ya. Iya. itu nggak usah disebut. Lu pengen bilang bahwa setiap permasalahan yang dialami oleh MU ini nggak terlepas dari kipernya. Betul. Setuju gue. Enggak. Jadi enggak kalau buat gue, Lu bukan fans MU jadi jangan tahu soal MU gitu. justru gue lebih objektif ketimbang pendukung MU yang subjektif pasti. Enggak, gue gak subjektif. Gue bukan yang Lo fanatik. pasti subjektif kalau lo mencintai tanpa harus memiliki ya gitu. Mana yang gue subjektif, lu lihat konten-konten gue, apakah gue pernah benar-benar membela MU secara buta gitu? Enggak, lo nggak buta, lo kan melek pas itu kan, pasti ngebela. Ada nggak gua kayak gitu? Nggak ada kan? Enggak, tapi menurut gue kalau lo fans MU terus lo bicara bahwasanya lo itu pasti ada Landasannya unsur apa? subjektif. Kiper itu menjadi masalah utama MU itu apa? Sebelum Onana sekarang tuh apa? Menurut gue Ini hostnya siapa sih? Enggak, gini. Ini hostnya siapa? Karena as a coach, gue Gimana menganggap sih? bahwa 50% kekuatan itu pertama lu harus License perbaiki apa, Coach, kiper. emang? Wes gila, license gue tinggi. Naruh di lemari gue. Dilihat-lihat Martial itu. ini kan lebih ke subjektif, Oke. menganggap bahwa MU dia tersakiti bla 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 segala macam. Dan buat gue, lo MU permasalahan terbesarnya goalkeeper aja dulu rapihin. Dari kapan Onana? Dari Onana kah apa dari zaman dulu nih? Pokoknya setelah the best Benchmark. goalkeeper, Siapa? ya sekarang Schmeichel, lalu Van de Sar, lalu De Gea. Nah kemudian ada masalah-masalah banyak tuh. De Gea lepas dari MU ke Fiorentina, bagus. Nggak cuma De Gea doang yang lepas dari MU mainnya bagus. Iya, tapi kalau misalnya kita bicara kiper, Onana sebelum di MU bagus gak, Fat? Bagus, di Inter bagus. Nah, emang masalah lu tuh di situ. El Gasing juga sekarang bagus tuh. Itu dia. Sekarang pertanyaan gue coach, lu sebagai coach gitu, ketika ngelihat permasalahan ada di kiper, lu nggak ngelihat depannya kiper ada siapa? Lu nggak ngelihat lini belakangnya MU itu siapa aja? Iya, kalau kita bicara Harry Maguire atau siapa lagi lu yang punya. Tapi sebetulnya ini masalah trust aja. Lu kalau misalnya kiper kayak Onana, itu deg-degan Mardel. Gua kalau misalnya udah ngeliat kipernya, anjing. Gue mendingan taruh Kon di situ. Iya dong, mendingan gue taruh Kon. Kon apa? Kon ini, aduh, jadi lapar nih gue. Anjir gue bilang, makanya gue bilang kalau misalnya kayak gitu, lo harus bisa membuat semua 10 pemain lain itu percaya bahwa pertahanan Kiper ya? dimulai dari kiper yang memang Berarti kiper capable. harus ngasih rasa nyaman, rasa aman, rasa percaya. Betul. Berarti Ya, kayak- kiper harus jadi goalkeeper sweeper gitu? nggak harus. Buat gue shot stopper kayak De Gea juga fine-fine aja. Pada saat di era De Gea juga banyak kok momentum-momentum MU bisa juara, masih ada kan pialanya. Iya. Tapi bukannya setiap masa tuh ketika lagi jelek ya, pasti ada yang jadi kambing hitam, selalu ada yang disalahin. Lo jangan rasis dong Fadli. Kan kambing ada yang lain juga. Tapi sebentar. Emang cowok tuh kalau ngomongin bola tuh emang harus kayak gini ya, kayak mau berantem gitu. Iya emang Kayak harus, kalian mending emang harus sekalian aja berantem kering gitu. tinju Enggak, gitu loh. Nat kamu pernah gak sih berantemin kayak skincare gitu? Kayak skincare ini gak bagus, skincare itu bagus nggak? gitu. Ada tapi nggak kayak kalian gitu loh yang kayak bener-bener kayak mau berantem gitu, kayak seserius itu. Kalau cewek, Apa ini kalau tuh cuman hanya fansnya iya, kalau untuk cewek, MU doang? iya, kalau cewek nih, kalau kamu Oke. nih lagi ngobrol tongkrongan, bisa sampai narik urat tuh ngobrolin apa? Cowok dong. Iya apa ngomongin apanya gitu? Ngomongin tentang relationship, terus tentang dia tuh ya selingkuh lah. Kan sekarang tuh udah, aduh. Apa? Bingung ya ngomongnya sekarang itu kan udah zamannya banyak cowok-cowok yang ya gara-gara media sosial ya kan. Kita lihat Oh, yang di banyak Palembang. sekali perselingkuhan itu. Jadi kita bahasnya seperti itu aja. Kamu suka diselingkuhin atau selingkuh aja? Diselingkuhin dong. Maksudnya kamu sukanya diselingkuhin? Kamu pernah diselingkuhin maksudnya Aku gitu? suka nyelingkuhin. Oh, Upsi. oh kamu player ya? Berarti sebenarnya imbang dong. Iya. Kamu selingkuh. Ya enggak Pacar dong. kamu selingkuh sama bola. Nggak Jadi bisa. skornya satu sama, tinggal nanti leg 2 aja. Aku itu lebih tepatnya Bener juga diselingkuhin nih. sama MU. Itu loh pembahasan dari awal itu. Aku pengen Kamu nanya nggak ke pernah kan kalian. diselingkuhin sama klub bola, belum pernah kan? Ya ini cowok Ini gue lagi- sekarang. lagi- Yang sekarang kan, tapi belum Iya. pernah kan sebelumnya kan? Belum pernah. Paling pahit kamu tuh putus karena apa, Nat? Ini berdasarkan real ini ya, real cerita kamu. Real cerita. Paling sakit putus karena kenapa? Ya pokoknya tiba-tiba bad mood. Kebanyakannya itu gara-gara nonton bola. Oh. Apapun itu. Entah Jadi ya bola lokal atau Oh dia kayak nggak Tapi kalau misalnya buka gini, gitu itu dan yang nggak make lainnya sense gitu ya? banget di aku, nggak Yang make sense mantan-mantan banget. sebelumnya gitu, mantan-mantan sebelumnya kenapa putusnya? Yang paling pahit gitu? paling pahit itu adalah zamannya kapan ya? Coba dong. Zamannya Firaun pakai celana lepis. Ya pokoknya semenjak MU kalah deh udah.
Kapan sih MU tuh ada era kejayaannya itu kapan gitu loh? Kapan ya? Kalau buat gue tuh Track recordnya dia apa deh? Tahun 90-an kelas 92 masih aktif. Ya. Kalau buat gue, karena di situ kayaknya nggak tersentuh di MU. Lo mau lawan siapapun, mau lawan orang tua pasti MU menang tuh. Dan treble juga di situ ya. Treble di situ. Treble gitu. di situ. Nah gue melihatnya itu, tapi setelah era itu kelas 92 nggak ada, menurut gue dan sepak bola kemudian berubah. Gue menganggap kayak misalnya lo kalau udah di MU tuh udah superstar, terus jadi kayak kalau dulu kan Beckham cuma potong rambut kayak gimana juga Alex Ferguson juga pasti kesel. Ya. Langsung disambit pakai sepatu gitu kan. Pindah ke Real Madrid. Sepatu putih juga nggak boleh kan. Sepatu putih juga nggak boleh gitu loh gitu. Jadi menurut gua di era Alex Ferguson tuh masih tertata tuh. Semua pemain tuh masih nurut. Setelah itu ya susah dipegang. Berarti artinya Sir Alex tuh bisa menghandle kebintangan pemain-pemain Setuju. besar Dan ini pelatih harus seperti itu. Dan ego pemain bintang ini kan gampang-gampang susah. Dan lo harus memenangkan changing room untuk bisa membuat penampilan solid di lapangan. Iya. Menurut gue itu. Benar. Terlalu banyak sorotan di MU tuh. Iya. Pemain muda baru 18 tahun, 19 tahun main bagus cuma 20 menit aja udah menangin Piala Dunia menurut gue. Tipikal coach seperti apa yang menurut lo bisa memegang pemain zaman sekarang, coach? Ya, pertama ya kalau kerasnya Ferguson itu pasti nggak bakalan kena sekarang. Tapi kalau misalnya kita bicara lagi, ini mereka pemain profesional yang dipegang kayak contoh Guardiola. Yeah. Guardiola handle pemain, nggak semua sukses, tapi setiap pemain yang ribut sama dia, lo keluar. Yeah. Tapi prestasi City stabil. Seperti itu. Jadi maksud gue stabil prestasi itu kan ukurannya piala. Kalau lo udah bicara klub kayak udah sebesar MU, Liverpool, ya coba juara. Terserah mau juara Piala Kebo kek. Ya kan? Tapi sering tetap dikatain juga kok kalau MU kayak juara Piala Kebo, seneng banget, bangga banget kayak menang Liga Champions. Semua, lo mau Arsenal juara Piala Kebo juga, enggak coach, beda. Kalau lu ngomongin soal ketika MU fansnya pada happy, mungkin Mas Fali juga bisa lihat di Instagram sosmed. Kalau MU kayak menang kemarin lawan Lyon, ya elah cuma menang lawan 10 orang ya pada seneng banget. Lu nggak nonton anjing, di subuh-subuh ketinggalan 2 gol, udah habis itu unggul pemain 11, habis itu tinggal sisa 6 menit, habis itu lu bisa comeback. Iya. Karena jarang menang juga kali ya. Kalau ngomongin jarang menang betul Mas. Tapi kalau ngomongin di Liga Inggris emang what do you expect soal MU sekarang gitu. Dan dari Amorim sendiri pun ngebacanya adalah ya udahlah kita lepas aja nih IPL yang penting gak degradasi aja gitu kan. Itu tuh. Tapi di eranya Amorim nih makin sini yang makin kesana kan. Iya. Yang sebelum-sebelumnya mulai dari ETH terus siapa lagi Rangnick segala macam. MU tuh paling busuknya tuh masih di papan tengah. Ini kan udah nyerempet-nyerempet mau degradasi. Berarti yang paling busuk nih yang sekarang ya? Permasalahan utamanya yang busuknya itu bukan dari pelatih Mas. Iya, maksudnya cuma bilang akumulasi sih menurut gue. Banyak faktor. Iya, kalau misalnya dicoba lebih dalam lagi kalau ngomongin MU sebenarnya adalah dari faktor owner yang ngebuat Glazer semuanya jadi toksik. Lo bayangin di MU itu punya owner yang seperti itu, lo seperti kerja di itu ya, yang dimana semuanya orang-orangnya mungkin bukan. Oh iya, nggak usah dipertegas. Yang tadi tolong disensor ya. Nggak usah tolong disensor. Mau tanya dong, kata cowok aku MU itu tahun ini tuh katanya akan bangkrut. Emang iya ya? Enggak. Enggak. MU tidak akan bangkrut. Kenapa? Karena sekarang dari kita ngomongin contoh nih ya, aku coba lanjutin yang tadi aku coba ceritain adalah Glazers itu seperti ya kolot aja. Glazers itu hanya butuh uangnya aja dari MU. Tidak ngelihat prestasi apa segala macam. Kenapa mereka tidak peduli prestasi? Contoh, sesimpel Old Trafford itu tidak akan pernah bisa kosong gitu. Karena kalau kita ngomongin Old Trafford bisa kosong, itu adalah sebuah mitos yang gue sudah sempat validasi juga Mas dari ngobrol-ngobrol sama fans-fans yang di sana yang mengatakan bahwa ya mereka itu tidak bisa menahan turis yang pengen datang ke Old Trafford. Jadi mereka juga sangat mengapresiasi sekali orang-orang yang datang ke sana. Mungkin cuman 1 kali dalam seumur hidup mereka bisa datang ke Old Trafford. Dan kalau ke sana juga, ya sekarang 80% isi Old Trafford itu adalah turis, bukan lagi true fans. Jadi kalau misalnya ke Megastore yang tempat beli-beli jersey merchandise MU di Old Trafford, itu tuh orang bisa nih misal Coach Donzol datang ke sana, itu bisa udah
tiga back gede sendiri di satu tangan. Jadi emang susah. Nah terus kemana true fan-nya? True fans-nya itu mereka hanya di satu section kecil, Mas. Dan mereka pun akhirnya Sambil nangis. kalau ngomongin nangis atau enggaknya, malah menurut gua di sana tuh udah lebih tough. Jadi mereka tuh di sana fans MU sudah bisa melihat bahwa ini klub, bukan lagi big club. Tapi mereka udah bisa memposisikan seperti Udah bisa nerima ya? iya Leeds United, fans Leeds United, sorry itu saya Blackburn Rovers. MU Jadi itu cuman untuk tujuan wisata dong ya? kalau bisa gua mengatakan iya, Nat. Ragunan ya? Bukan. Ya maksudnya kan Enggak lah sembarangan. Taman Mini. Taman Mini ya, ini ya, TMI ya, Taman Mini ya, benar. Monas ya. Iya karena kalau Anjir Monas. Monas, karena kalau misalnya ngomongin soal tujuan wisata iya. Oke. Karena banyak sekali orang-orang yang datang ke sana tuh nggak ngerti bola ya, Nat. Iya. Mungkin Nat juga misalnya bisa ke Inggris gitu. Misalnya diajak sama cowoknya Tapi gitu. kan itu punya Manchester juga. Apanya? Manchester City dong. Iya, tapi Nggak kalau ada di ngomongin situ. soal skala besarnya, Oke. untuk kamu yang mungkin masih belum ngulik terlalu jauh soal bola gitu, gara-gara kamu sebelah sama cowok kamu, Manchester itu ikoniknya adalah MU. City itu masih baru gitu. Iya. Oke, ini berarti ngomongin fanatisme ya? Kayak Senayan City sama Plaza Senayan. Beda ya? Iya. Apa namanya Senayan United berarti? Benar, ya, Belum benar. ada. Senayan City sama Senayan United. Benar, ya. Oke. Ntar bikin klub bola Kalau tuh. kiblatnya ke sono. Berarti ini kan lu kan fanatisme ya ke klub bola yang sebegitunya ya. Enggak, gua bukan fanatisme, Mas. Oke, berarti apa? Lo apa? Gue lebih passionate sama Passionate. tim ini. Karena kalau tadi yang gue bilang ke Coach Donzo, kalau ngomongin soal fanatisme tuh kita buta gitu. Oh. Lo akan Lo lebih realistis Jadi hilang ya? akal sehat ya? hilang Tapi akal banyak sehat. gak sih fans MU yang fanatis? Banyak. Banyak ya? Banyak yang fanatik tapi nggak ngerti. Oh. Jadi itu yang ngebuat gue kadang, gue pernah bikin konten gini, Mas. Suka ngafir-ngafirin gitu ya? Astagfirullahaladzim. Iya, Kok agak jauh? benar. Hah? Mau tanya deh, lu tuh sempet pernah berantem gak sih cuman soal pembahasan bola-bola kayak gini tuh? Enggak. Di tongkrongan gitu, Enggak, di sama mana-mana? fans. Debat aja, City. debat aja. Sama Oh, fansnya debat City aja misalnya, gitu. atau Enggak sih. Fans Liverpool gitu. Kalau Liverpool Kalau Mas mungkin masih Fadli ada gimana? ada Emosi ya? urat. Enggak sih. Enggak. Enggak ya biasa aja kayak biasa aja. ngobrol-ngobrol sharing-sharing aja paling. Langsung gini. Ya ngejawab pertanyaan Mas tadi kan kalau ngomongin fanatisme ya buta aja gitu. Karena gue sesimpel pernah bikin konten gini, Mas. Gue cuma nanya kenapa lo suka sama Manchester United. Kalau lo sebagai yang nggak buta gitu ya lo bakal mikir, oh gue suka kenapa ya sama MU. Misalnya gara-gara Beckham gitu, atau mungkin gara-gara Ronaldo ke MU. Tapi banyak juga gue menemukan komen-komen yang ngomong gini. Ya cinta kan nggak bisa dijelaskan, Bang. Cinta kan nggak pakai alasan, Bang. Benar. Jadi itu maksud gue. Yang lo tanya Firsa Bersari kali? Ah iya benar. Jadi itu Jadi maksud jawabannya puitis ya? ya jawaban putih. Maksud gue tuh jadinya mereka ini tuh oh ternyata banyak, Mas, yang kayak gitu. Iya. Kayak gue menemukan ternyata banyak orang Indonesia yang mengakui mereka tuh adalah Mengkunian Setiabudi, Mengkunian Mojokerto gitu. Itu kan hal-hal yang menurut gue Mengkunian itu adalah Orang yang lahir di sana? orang asli sana ya, maaf. sana. Ya maaf kata misalnya kayak Warga sana. lo lahir di Jakarta, lo emang turun menurun di Jakarta, lo orang Betawi Tahu, gitu. ya. Dan lo tuh ya kalau di Manchester lo fans MU, terus sebagainya apa, Bang? Ya udah United fans aja. Oh iya. Gak usah mancunian. Ya, Mancunian. bukan Mengkunian gitu. Iya. Gitu sih. Dan mereka nggak buka franchise ya? Apa? Mengkunian ya? Ya siapa tahu Enggak cabang dong. Ada. cabang Purwokerto. Lo kira kopi mantan? Tapi berarti yang namanya kita ngefans itu kan base-nya adalah subjektivitas, Nah. bukan Iya. objektivitas ya. Tapi gue mencoba untuk sekarang melihat itu tidak subjektivitas, Mas. Oke. Karena kalau ngelihatnya MU-nya sekarang gue subjektivitas, gue akan selalu beli jersey MU terus. Oh, ini Sedangkan kalau sekarang lu beli jersey MU itu sama aja ngasih duit ke Glazers, Oh. ke ownernya MU. Jadi bukan- Dia nggak MU beli itu sekarang setiap harinya harus membayar hutangnya Glazers. Yang belum lunas itu seharinya sekitar 103.000 pound sterling. Lilit pinjol si Glazers tuh. Dikali 22.000 kurs pound sterling sekarang. Iya, iya. Jadi maksud gue setiap hari mereka harus bayar seperti itu. Dan ada di Inggris itu ada campaign dari fans-fans nggak cuma MU doang tapi dari Liverpool, Everton juga gitu. Ada namanya istilahnya stop exploiting loyalty. Iya, iya. Karena banyak banget kayak misalnya nih harga tiket dari sekitar 40 pounds jadi 66. Terus juga misalnya kayak di Old Trafford kemarin baru di demo soal Harga tiket. untuk season ticket holder yang memang tiket terusan buat Terusan, fansnya yang Edufan. memang udah Yeah. bertahun-tahun itu mau dilepas, Mas, buat dilepas ke
akses hospitality. Jadi buat dijualnya hospitality buat fans-fans yang turis kayak gitu-gitu. Jadinya memang kalau ngomongin MU sekarang ya udah jadi bisnis banget aja gitu, diperes. Terus dia lagi efisiensi juga ya kalau nggak salah. Efisiensi juga, efisiensi Kena ya? beneran loh. APBN-nya kena ya? Ya kayak startup ya, startup di sini ya, suka begitu ya. Sama kayak di program-program TV kalau misalnya udah bungkus tiba-tiba efisiensi, talentnya nggak dipakai lagi. Lo curhat, Lo pernah kan? sama lo. Sama gua ya, lupa ya. Mau tanya nih, Apa? prediksi dari masing-masing kalian itu nanti MU tuh berapa sih di semifinal Liga Eropa ya? Ya, Europa League ya. Lawannya siapa? Bilbao. Aduh berat lagi. Coba, aku pengen tahu dari masing-masing kalian Kalau nih. track record emang Menurut kalian? kalau track record emang berat kok. Maaf nih, semua yang bertanding lawan MU itu bagi MU lawan berat. Iya, benar, siap. Iya, enggak MU enggak makan Kagak, emang. karena gini, semua. Iya lu kecengin MU aja terus biar produser tuh bisa potong-potong biar lu diserang, enggak apa-apa gua. Lah, gue udah pernah diserang. Oh. Kalau sama sepak bola luar negeri mah masih aman. Masih aman. Kalau Sama yang lokal. Pernah emang? Lebih ngeri. Pas kapan? Pas lebaran Coba hari bahas ketiga. lokal dong. Lebaran hari ketiga. Bahas lokal dong. Nggak tunggu yang MU tadi nih. Enggak, bahas lokal dulu lah. MU enggak usah. Kasian dia Bahas nih. lokal dulu itu katanya Ini ada aku pemain nanya diaspora prediksi cewek dari tadi, yang nggak nggak jawab dijawab itu nih. kenapa coba? Udah gini aja. Diaspora cewek Gini, kenapa? pemain diaspora itu. Enggak gini aja biar gak jalan tengah, yang MU dia lokal. Iya. Jadi lokalnya MU Madura United. Benar. Itu berat juga tuh berat nasibnya juga sekarang itu. di Liga 1. Bilbao menurut gue punya Kocokan Liga 4 gimana sih yang bener itu? Settingan enggak sih? Nih, Bilbao ya. Oh, Bilbao itu kan siapa emang yang itu yang ngocok Liga 4 itu? sepak bola itu tuh yang Asprof mana gitu. Katanya live-nya dipotong-potong ya? Ya, gitu. Katanya record. Zone, tangannya agak Oh, tangannya emang agak tremor ya. Iya, Aku iya. mulai dari Mas Fadil deh. Iya. Coba prediksinya berapa deh? Prediksi Liga MU 4. Bilbao. semifinal ya. Semifinal. Ya, MU masih menang tipis lah. menang tipis. Enggak. Berapa skornya? Aku butuh skornya itu berapa? Tipis tuh kayak kertas HVS. Dia 0,6 miligram. Ya. Apalagi Kayak setipis harapan kali ya. Pegawai fotokopi apa banget. Coba berapa Mas? Agregat 3-2. 3-2, oke. 3-2 kita notes ya. Lu coach. Ayo Berapa, coach, gimana? Gue dulu nih, gue Bilbao Iya dong. sih. Bilbao. Buat gue sih bisa tipis sih. Bisa tipis juga. Tapi Bilbao lolos final. Lolos. Ya udah gue MU. Ya iyalah lu kalau Salaman. Ya. Oke, kalau misalnya MU lolos final, ya MU lolos final nih ya. Job-job MC lu selama setahun buat gue. Ya. Mau nggak? Ya. Aduh. Ini berat sih, berat. Gue bantuin ide buat lo. Kalau lu menang, pindah agama gitu. Ya. Jangan dong. Terus kata dia, gue jangan punya agama. Tapi lu Bilbao laki. Gue Bilbao. Kenapa? Kan Nicky Williams nggak bisa main tuh. Siapa yang Williams itu tuh? Kan lagi cedera. Emang kan di tenis deh. Oh itu gitu. Serena. Williams, anjir. Tapi gue ngeliatnya gini ya. Karakter Spain itu kadang-kadang merepotkan. Enggak. Emang track recordnya bener ya mas. Maksud gue di lawan MU tuh lawan tim Spanyol emang Iya. track recordnya parah sih. Itu dia. Gue ngeliat dari situ cuma gini. Sebetulnya siapapun yang lawan MU punya semangat berkali-kali lipat. Dan kita bicara bahwa gue setuju tuh. Masih unbeaten sampai sekarang Europa League gue. Iya kan emang semua ada saatnya. Ya kalah ya besok gitu kan kalau buat gue gitu. Ya, tolong dipotong ya. Ya berapa jadinya berapa? Bapak. Tipis lah gue 2-1. 2-1. Agregat ya. Agregat. Jadi menang 1-0 Bilbao di kandang Bilbao, seri 1 sama di kandang Mas MU. Barbel, setuju nggak? Aku Sama mereka ini nih. akan ada drama mungkin kayak lawan Lyon kemarin. Jadi sampai extra time. Tapi ujungnya mungkin Dia alot berarti ya? Alot agregatnya tipis sih mas kayaknya. Tipis. Kayak, Di tapi berapa bisa nih bisa. angka? Kalau angka boleh tahu. Karena aku bukan cenayang jadinya. Oh iya jadi cenayang ya. agak susah. Lo untuk Ceimas menebak. ya, Ceimas. Hari-hari jadi cenayang ya. Jadi mungkin menang tipis. Cenang, Agregatnya cenang. tipis. Tipisnya berapa? Tipisnya mungkin mereka ada angka agregatnya nih. mungkin beda 1 gol 2 gol. Nah karena ini bukan cenayang, kita tanya ahli falak. Ayo coba. Ale Falak tolong Ale Jadi Falak. gini ya, gue bentar, pelukis pasir. Tarot kita pakai tarot. Enggak, bentar bercanda Bapak kayak Denny Darko ya? Iya, bercanda lo tuh tua juga. Kan ini kita sekarang menyasar untuk yang nonton tuh Gen Z. Iya. Enggak, muka lo tuh enggak ada milenialnya. Kagak Gen Z Iya, itu betul. gak Enggak ada Gen Y-nya gitu. Muka lo kenapa? Aduh. Parah.
iya fans MU tua-tua. Iya tua-tua banget anjir. Udah jadi nama jalan sekarang. Tapi sekarang tuh gue ketemu Mas, masa ada anak bocah Suka MU. suka MU. Ya, Kelas 3 SD. Nggak setiap orang emang punya salah sih. Tapi dia beneran ngerti nggak atau FOMO? Gue tanya pemain favorit lu siapa? Garnacho, Roy Keane, Mr. Roy, buset. Keren. Itu gua. Tapi emang kadang ada aja yang kayak gitu. Ada maksud gue, tapi kan ini fenomena Mas. Jarang. Ini fenomena yang menurut gue, sekarang tuh anak-anak sekarang kan pasti sukanya ya pasti City. Ngelihatnya Madrid pasti top of mind-nya. Ya Liverpool. Tapi ini bocil-bocil ini yang gue tanya, Ci lo kenapa suka MU? Kagak tahu bang, gue doyan aja. Gue doyan dicengin nih. Kali yang ngopori. Kalau orang ngefans sama satu klub atau pemain itu kan berdasarkan kayak ngerasa ada kedekatan emosional. Betul. Kayak gue tuh ngerasa deket banget sama klub ini gitu. Entah dari warna. Ya. Lo klub apa? Story. Stardust apa? Entah dari Stadium. Ya kayak dia nih. Dia merasa akrab sama Gianfranco Zola. Sampai menamakan Akrab dirinya banget ya. Doni Zola. Enggak, Jola yang justru ngikutin gue. Oh gitu ya? Tadi namanya Mahmud kok nggak salah. Kan ini tipe-tipe emang fans-fans yang fanatisme buta ya seperti dia ini. Gue nggak. Kayak gini deh guys, kan karena berhubung kita kayak udah deket banget nih, kenapa sih kita nggak bahas untuk liga lokal aja? Nah, lokal itu sebenarnya lebih serem. Kenapa sih? Fanatismenya lebih deket. Maaf ya. Cabut. Cabut. Oh nggak jauh kemana? Cabut dulu ya. Kacau Apaan lo. sih? Lo kenapa? Karena betul. gini. Benar. Butuh nyali besar untuk ngomongin sepak bola lokal. Karena kita bisa ketemu di Blok M atau dimanapun gitu. Kayak gue pernah lah, tapi kita tetap bahas. Oke. Tapi kita bahas timnas dulu nih. Iya. Timnas. Lo kan pecinta, dia kan selalu ke stadion nih, stadion tour nih. Kalau misalnya Oh, Indonesia iya. main, dia selalu Terus? ada tuh. Dia kebetulan calo. Jadi Oh, jadi nanti kalau aku mau nonton boleh lah ya. Sama Begitu cowokku pertandingan kelar dia tukang Ya Tapi nomor tak HP perlu itu. nomor HP kamu aja habis sunat bola ya. ya aduh. Waduh. Bikin grup dulu dah. Iya bikin grup. Nah jadi kalau misalnya kita bicara sekarang timnas, itu ada dua punggawa timnas, Asnawi dan Ferrari itu lagi mau diajakin lawan MU nih. Malaysia. Iya, ASEAN All Star. Ya. Gitu. Nah, Oh dia sistemnya ajak ya? ajak. Jadi kayak fan football. gitu. Nah, Bukan karena Habis itu bagus. minta ini ya. Fotonya udah ada belum Bang di Google Drive gitu nah ya. itu dia. Gitu. Bang, link bang. Yang link Bang. Bang pakai slow motion ya Bang, yang pas gua Nggak ngoper dong, bola ya Bang. nggak dong kayak gitu. Ya, Nah, ya. jadi kalau misalnya buat gua itu sebuah kehormatan. Ya. Karena gimana juga Kenapa lawannya. suatu kehormatan kok, Coach? Kan menurut gua Asnawi dan Ferrari memang punya kapasitas itu. Iya. Kenapa kehormatan? Karena diajak. Oh gitu. Kecuali kalau misalnya bang ikut bang, ya nggak kehormatan lah kayak gitu. Buat gua itu sebuah kehormatan karena bukan soal yang ngajaknya, Oke. tapi lawannya MU. Tapi kenapa? Kan MU kan jelek sekarang. Kenapa lo bisa ninggin Gua nggak MU? bilang bagus. Tadi lo ngerendahin. Gua nggak Tapi bilang kan lawannya bagus. MU berarti Nggak, lawan MU berarti tuh- Asnawi sama Ferrari itu Siapa yang bilang bagus? MU tuh gua nggak bilang bagus, sebuah kehormatan. Tersirat, tapi karena tersirat. MU adalah komoditi terbesar sepak bola saat ini. itu dong jelas. besar itu gitu, bukan Mas. bagus. Ini kadang-kadang nih nge-coach. Gua belum selesai ngomong. Berarti karena lihat basis fansnya MU lumayan besar di. Basis kayak anak STM lu. Ah. Basisnya. Oh. Ronald. Nih pertanyaan Oh, dari nah. aku. Oke. Kenapa Rizky Ridho nggak diajak? Nah kebetulan dia nggak punya kuota. Jadi pas di WA nggak nyampe. Iya benar. Wifi-nya mati bang. Kagak. Sebenarnya udah. Jawabannya jangan Udah. gitu-gitu, Oke, Coach. terus kenapa? Tadi bilang, Kenapa nggak diajak ini ke sini? nge-coach tapi omongannya kosong Mas Wadli gitu. Jadi sebenarnya Rizky Ridho tuh udah mau diajak. Teleponnya udah telepon. Maaf mas, saya lagi konser. Beda dong, beda di sini yang Ya. Bim Itu Rizky jangan bilang apa? nangis. Itu Rizky Ridho yang dangdut ya? Anjing. dangdut. Iya. Tapi gak gini. Kalau gue bicara Rizky Ridho itu sangat dibutuhkan sama klubnya. Oke. Iya. Yaitu Persija. Persija sendiri sebetulnya bisa dibilang, Kenapa sih lo nggak langsung ngomong Persija di awal, klubnya baru Persija, kenapa kayak gitu sih? oke, Rizky Ridho itu dibutuhkan oleh Persija, klubnya. Ya. Apa bedanya sih Ya Del? beda dong, itu akan menjadi, lo kan biasa ngobrol di depan orang kan? Nah, Oke, jadi gini. hati-hati. Sekarang gue di belakang orang nih. Jadi kalau menurut gue, kan itu kan nggak wajib ya, sifatnya sunnah ya. Iya, Jadi muakad ya. muakad. Jadi kalau misalnya emang diajak, ayu, nggak diajak gue nyusul. Jadi Jadi kalau cuman kan gini ya, sebelumnya kan ada pandit yang bilang bahwa, woi JIJ ini cocok nih jadi kapten ASEAN All Star. Dan pengennya tuh memang bener-bener pemain-pemain timnas dari masing-masing negara di ASEAN tuh yang jago-jagonya, Iya. yang inti-intinya. Asnawi Berarti yang nggak sekarang jago. nggak jago Mas?
yang diajak? Ada pertimbangan karena kita punya prioritas. Kita kualifikasi nanti lawan Betul, lawan itu dia. Jepang. Takut cedera, Betul. takut nanti capek. Betul. Belum mereka masih main di klub juga gitu. Jadi laga-laga yang misalnya statusnya hanya persahabatan atau apa sih namanya eksibisi gitu, ya udahlah di nomor sekian. Sifatnya hiburan lah Sifatnya itu. hiburan. Ini bukan prioritas gitu Betul. kan. Karena ini memang pertimbangan pelatih dan pelatih punya hak hak untuk Iya, menolak itu. betul. Nggak betul. boleh pemain Itu kan gua- bukan FIFA Matchday. untuk melindungi ini pemain gua nggak mau pemain-pemain gua cedera gitu. Cuman kan yang jadi pertanyaan sekarang yang dikirim ini memang benar-benar mewakili orientasi merepresentasikan timnas Indonesia secara keseluruhan atau mohon maaf ya, apakah akhirnya hanya formalitas? Atau sebagai promo-promo karena sosmednya paling kenceng di Indonesia gitu. Ya, Kalau buat gue Ferrari dan Asnawi malah bukan lagi buat promo-promoan coach. Tapi kan ngelihat tadi bener faktor yang dibilang sama Mas Fadli gitu. Kayak iya dengan beberapa pemain misalnya let's say J.I.Z. Dia pasti kan habis kelar di Itali pasti butuh Refreshing lah ya. Refreshing dulu. Terus juga Tiba Jawa ya. harus tiba-tiba main lawan MU juga agak sulit Sama dengan Nurul, so. iya. Persiapan Juni juga kan, persiapan Juni juga. Apa ulang tahun Jakarta? Cina lawan China, lawan Jepang gitu. Sebulan. Ciki sepaket ya. Cakep ya. Sebulan. Bukan lagi pantun. Oh ya kan beli ciki sepaket cakep. Ya gitu. Dan emang ada fakta terbaru juga untuk yang MU ini Mas Fadli. Ini tuh bukan pre-season tapi post-season. Ya. Jadi pertandingan terakhir MU itu di tanggal 25 Mei lawan Aston Villa di Liga Inggris. Lo nonton tuh ya? Nonton. Udah kayak Inggris dia berapa udah kayak dia ke Udah, Inggris. nggak usah Kayak ngejilat gua mulu kalau emang mau berangkat bareng ayo anjir. Boleh dong diajak, masa aku nggak diajak. Nah, Jadi Nanti biar cowok keluar- kamu cemburu. Pacar Ih, nggak kamu itu. apa-apa, dia kan menduakan aku. Oke. Nah, aku Ngebales. mau cari cowok di MU aja deh. Nat, maaf nih Nat. Jadi biar aku tuh Maaf go ya Nat. internasional. Maaf nih, udah ada cincin. Sama istri saya lagi hamil 6 bulan nih. Maaf nih kalau saya mau ngajak sih tunggu saya. Dan istrinya Enggak suka nonton YouTube. maksudnya aku cari cowok di Inggris sana. Lo jangan Gitu loh. GR. Jangan Ya, kepedean abis ya, dulu. ngajakin Nan gua. nggak ada kan? cincin. Nan nggak ada cincin. Ini pedenya Cincin lo emang udah gak muat ya? Atau gak hilang ya emang ya? Nggak waktu pijet ketinggalan. ih parah banget. Parah ya? Pijet yang enak Parah banget. Pijet refleksi. Nggak boleh Iya, kayak amat yang gitu enak. loh. Refleksi di mana coach? Dia sampai cinlok sama terapis loh. Eh, Iya, kacau. jangan-jangan. Mana terapisnya cowok? Padahal namanya Rahmat. Kagak dong, kagak bercanda. Kemarin terakhir nama terapisnya Jonathan. Jonathan Zebina. Pemain AS Roma. Jadul banget anjir itu referensinya. Kasihan dia lu. Aku Apa? Oke, balik lagi nih ke Liga 1. Liga 1 nih. Liga 1 itu peringkat berapa di ASEAN? Ya, ini ya Oh, kemarin secara ada rilis kompetisi. ya? Terakhir tuh kalau nggak salah 7 di ASEAN. 5. 5. Dirilis baru lagi 5. Oh, baru 5. Di bawah Thailand, Di bawah udah pasti Singapura, Malaysia, Kamboja. Vietnam, Vietnam. Oh, sekarang 5 nih. Indonesia. 6 dong berarti. 5. Coba 1. Thailand. Ketuhanan yang Maha Esa. 1 Thailand, 2 Malaysia. Ya, aduh. Kemanusiaan yang adil dan beradil. 3 Vietnam. Vietnam. 4 Empat. Singapura, 5 Indonesia. Bukannya masih Tapi sekarang? itu naik. Oh, naik ya akhirnya ya. Ini terupdate nih. Ya. Tadi pagi. Kemarin sore kalau nggak salah. Karena katanya kabar-kabarnya tuh di bawahnya Kamboja. Enggak pagi-pagi mah ba'da subuh tadi. Oh, iya. Ini sekarang udah manggilnya ngomongnya Bakda. Kalau sama kita di atas Kamboja sama Filipina. Oh gitu. Tapi aku mau nanya lagi deh, kenapa mereka sempet bagus di ASEAN itu? Siapa? Indonesia kompetisinya. Liga Indonesianya. Iya Liga Indonesia. Sempat bagus tuh kita tuh turun gara-gara waktu itu di ban PSSI-nya. Tahun berapa? Di band. Waduh, pokoknya di eranya Pak Dualisme Johar. itu Iya, 2015 tuh. Iya, yang 2015. Kalau nggak salah habis Persib juara tuh ya. Iya. Ya, betul, Nah betul. waktu itu Coach Donzol di yang mana? Yang di kubu kiri, kubu kanan waktu itu? Kebetulan saat itu gue masih kewarganegaraan Belanda ya gue ya saat itu. Nggak, ini kan ngomong ya, karena Indonesia tuh katanya sekarang wakil ASEAN di Piala Dunia, satu-satunya yang melangkah paling jauh. Ya, paling sampai jauh. ke ronde ketiga. Mhm. Tapi kok kompetisi sepak bola kita ternyata kalau di ranking di ASEAN itu masih di bawah negara-negara tadi. Bahkan Singapura sekalipun. Iya, gitu. iya. Kalau Yang- Thailand oke lah. Thailand. Emang keren ya kompetisinya. mungkin Vietnam juga lagi oke lah setelah Pak Hang Seo dan sekarang juga penerusnya. Cuman masalah sama Singapura, sama Malaysia kok kita kalah. Padahal kita banyak ngirim pemain-pemain kita keluar gitu loh.
Secara kompetisi kan, secara koefisien, makanya kenapa gue bilang tadi kita tuh nggak ada poin pada saat kita di ban itu, Pak. Kan setahun lebih. Tapi udah lama, Coach. Tapi itu mempengaruhi dengan nilai-nilainya itu juga. Kalau kita bicara, lu tanya deh sama pemain-pemain asing, lebih pengen kemana? Mungkin kalau Thailand kita masih bisa inilah ya, masih bisa mereka pengen ke Thailand karena dari segi infrastrukturnya oke. Kalau fanatisme ada di kita. Fanatisme ada di kita. Nggak ada yang bisa ngalahin. Nggak ada yang bisa ngalahin. Tapi kalau maksud gue, lo nggak bisa langsung nyambungin. Tadi kan pertanyaan Nat adalah soal peringkat. Iya. Dan kalau lo jadi nyambungin fanatisme, menurut gue itu dua koridor yang beda dong, Coach. Memang beda, makanya kan kenapa gue bilang kita ada di bawah itu. Bahkan sama Singapura aja kita di bawah. Padahal Liga Singapura penontonnya paling cuma turis yang lagi lewat nggak sengaja di jalan besar stadium. Berarti kan bukan pengaruhnya bukan di fanatisme dong. Berarti kan dari infrastruktur. Jadi gini, gitu. Ada beberapa juga indikator. salah nanggepinnya menurut gue. Kalau kenapa gue bilang kita bicara orang-orang pemain-pemainnya lebih cenderung pengen ke Indonesia karena pemain-pemain asing ya. Itu mereka milih Indonesia lah. Orang jadi tenar di sini. Kalau ngomong atmosfer ya, karena nggak ada yang ngalahin tuh. Hype atau vibe kita di stadion, pemain tuh udah kayak dewa. Dipuja-puji, apalagi kalau menang, apalagi kalau ngegolin. Kalau kalah mah abis juga. Apalagi kalau udah dicintai sama fans. Dan basis fans di Indonesia tuh untuk tim-tim tradisional ya, yang pakai perper terutama. Itu gila-gilaan tuh. Tapi kalau misalnya kita ngomong, karena untuk pemeringkatan ini ada indikator-indikatornya. Satu, berkelakuan baik. Yang kedua, punya SKCK dong. Gimana sih? Profesionalitas pengelolaan liga, kompetisi. Profesional tuh. Yang kedua, transparansi. Kemudian pengelolaan klub, itu harus profesional juga. Jadi sponsorship segala macam, terus pembayaran gaji yang bagus. Nah terus operator, official pertandingan. Itu tuh yang menjadi... itu aspek-aspek penilaian kan. Mana yang ponten, mana yang belum menurut lo, Mas? Ponten? Mana yang ponten, checklist, mana yang belum? Dari list-list tadi. Orang Sunda. Punten gitu. Menurut lo, yang harus, atau enggak yang harus paling diperbaiki lah? Semua. Menurut tuh gimana? Sebetulnya ya kita harus jujur ya. Kita ngomong pil pahit ya. Ini adalah pil pahit ya. Kita harus akuin bahwa PR-nya banyak sekali. Kita ngomong begini supaya ada perbaikan ya. Bukan menyudutkan, menyerang segala macam. Jadi dari semuanya pembenahan itu harus dilakukan secara komprehensif gitu. Betul. Manajemen liganya, operatornya harus lebih profesional. Kita bahkan kemarin latar belakangnya PSSI, tapi ternyata drawing begitu caranya gitu kan. Kemudian di klub juga mungkin, klub juga masih sulit untuk menghidupi klub ya. Bayar gaji masih terkendala segala macam. Ada yang bahkan nunggak. Iya. Yang mana? Persicang itu ada nggak ada? Yang paling baru yang mana emang? Emang ada? Ya kalau yang baru gue nggak tahu ya. Yang baru biasanya di Pasir Kresek sih. Oh ya. itu yang masih kelihatan. Dia nyeburin gue mulu. Itu yang masih bisa kita lihat secara kasat mata ya. Belum lagi yang misalnya banyak yang nggak kasat mata. Yang itu sebenarnya efek domino gitu. Kayak pengelolaan keuangan klub yang masih susah, klub untuk menggaji pemain masih susah. Akhirnya jual-jual pertandingan gitu loh. Ada match fixing. Ada potensi-potensi ke sana pada saat lo pertandingan lo sudah tidak menentukan. Misalnya lo udah jauh dari gelar juara, lo udah pasti nggak degradasi. Itu banyak pertandingan-pertandingan yang disinyalir itu bisa dibilang gitu. Oh tapi ada emang. Yang mana? Dibilang pertandingan yang mana? Tuh. Iya. Apaan tuh gitu ya. Anjing kenapa sih mata lu gitu kenapa? Yang gitu. Itu. Bahkan kemarin ada yang akun yang membandingkan siaran liga-liga di negara-negara ASEAN ya. Thailand itu tayangannya udah kayak Liga Jepang. Betul. Liga-liga di keren. Atau di Eropa. Itu udah clean banget gambarnya. Udah keren banget. Liga Malaysia juga udah oke. Stadionnya juga, stadionnya mungkin sebagian malah biasa aja, tapi rumputnya tuh bagus banget. Gitu. Kualitas rumputnya ya. Even hujan, harga beras naik, itu rumput nggak terpengaruh gitu. Terus di bawahnya lagi baru tuh foto tayangan Liga Indonesia. Ya orang bisa lihat gitu perbandingan. Komparasinya gitu. Jadi banyak yang jadi yang harus diperbaiki gitu. Kalau misalnya kita mau ngomongin peringkat liga kita pengen naik. Betul. Dan keseriusan dari PSSI tersendiri sih menurut gua. Dan ini kan yang menjadi fondasi timnas gitu. Betul.
Nggak, maksud gini, kalau kita bicara fondasi timnas yang up to date sekarang, kita kan bukan berasal dari liga kita sendiri. Itulah kenapa kalau gue bilang. Kenapa bisa kayak gitu ya coach? Kenapa nggak dari liga kita sendiri aja? Jadi gini. Ini antara nanya main dirumusin. Enggak. Dia semua konten emang kayak gini. Gue nanya aja. Tapi kalau masih hidup sih. Enggak, masalahnya gue ngomong juga di-cut sama editor. Maksud gue kan gue udah sangat tidak. Kalau emang di semua konten lu begini, tapi kalau masih ada ya. Gue heran. Saya ada 2 orang. Jadi kalau menurut gue, kenapa? Kalau kita bicara fondasi timnas saat ini, itu kan masih banyak pemain-pemain dari diaspora atau naturalisasi atau mereka-mereka yang memang sebenarnya keturunan Indonesia dan kita ambil dari luar. Nah, itu kan proyek jangka pendek ya kan, dimana kita tadi yang Fadli bilang kita punya prestasi negara ASEAN paling jauh yang bisa melaju ke kualifikasi Piala Dunia saat ini. Cuma kita yang punya peluang. Padahal secara kompetisi ya kita masih di bawah negara-negara ASEAN yang lain. Nah, kalau kita melihat itu berarti kan bicara PSSI serius nggak nih? Gitu kan? Serius nih, timnasnya udah keren nih. Elite Pro Academy-nya. Ya kan? Udah bagus ya? Gue nggak bilang bagus dalam arti kata gini. Kita kemarin lolos kualifikasi Piala Dunia, segala macam, bla bla bla. Ada yang bilang, oh bagus nih EPA-nya segala macam. EPA-nya itu masih banyak kekurangan dari segi jadwal pertandingan. Misalnya jadwal pertandingan yang kurang panjang, nggak seperti kompetisi, lebih ke turnamen. Oh bapak karena nggak diajak aja kali. Gue diajak, tapi nggak bisa. Oh karena duitnya kurang kalau. Jadi gue melihatnya masih kayak gitu, Fat. Dan gue kan pelatih sepak bola usia dini juga ya. Beberapa klub. Korea gitu sih. Ria kan di rumah. Ini kan Gonzol. Enggak. Ujub betul. Terus. Jadi gue melihatnya banyak klub-klub yang masih tidak membina. Tapi kerjasama dengan sekolah bola yang punya prestasi. Menurut gue itu shortcut. Menurut gue kalau misalnya mereka memang serius untuk pembinaan, lu harus bikin gitu. Ketimbang ya oke lah lu akhirnya ngambil pemain-pemain itu, tapi jadiin mereka juga kelanjutannya dong supaya mereka juga punya jenjang. Itu yang masih menjadi PR. Kalau soal lolos atau tidaknya kembali lagi ya. Kadang ada faktor-faktor di mana saat pertandingan menurut gue kekuatan dari si pelatih kayak Nova Arianto mampu untuk memotivasi. Lawan Korea Selatan kita tuh diserang 7 hari 7 malam, Pak. Kita dapat penalti terus bola rebound kita gol. Sometimes lo akan menang pertandingan yang lo mainnya jelek. Ugly win tapi menang. Itu bagus. Terus berikutnya kita menang lawan Afghanistan Afghanistan ya? Terakhir ya? Bukan. Ya, sebelum Afghanistan tuh. Yang mastiin untuk kita lolos. Kan lawan Bahrain ya? Afgan, Raisa, Tulus. Ya kagak dong, kagak. Nah kemudian ya overall kita lolos dengan 2 kali kemenangan yang memastikan. Pada saat masuk babak knockout, euforia pada saat kita lolos tidak berjalan dengan baik. Kita kalah lawan Korea Utara. Nah tapi target untuk lolos udah oke nih. Cuma kan kalau kita bicara pembinaan, itu kan bagaimana pemain-pemain ini di U17 ini nantinya tumbuh jadi pemain-pemain timnas selanjutnya. Berapa banyak yang nanti akan tetap bertahan? Apakah kemudian jadi pemain timnas di usia senior atau nanti malah jadi TikToker? Kan kita nggak tahu. Nah itu yang menurut gua harus yang dijaga. Karena super sekali. Bapak berapa lama Pak jadi pegawai kelurahan? Jadi saya dukcapil ya. Nah ini juga kayak representasi klub-klub wakil Indonesia yang di AFC ya, AFC Elite atau di AFC 2 juga. Betul. Ini agak kurang kan kalau kita bandingkan dengan tim-tim dari Thailand misalnya. Apa sih Thailand? Buriram ya kayak. Ya Buriram, Muangthong United, MU juga tuh. JDT kalau dari Malaysia gitu kan. Nah, kita mungkin masih kurang. Mungkin ini juga yang menjadi salah satu indikator tadi. Tapi Madura United sampai semifinal, Pak. Madura United sampai final, sedangkan di liga kita dia berjuang tidak degradasi. Dia kalahnya lawan Myanmar ya waktu itu. Persis kayak MU gak sih lo? Dia bisa sampai semifinal. Manchester Europa United League sama Madura United sama-sama MU. Oh iya benar. Di liganya ya tipis-tipis sama degradasi. Iya. Bukan masalah lawannya Myanmar, Pak. Orang Indonesia pemainnya manusia, dia maung, Pak. Iya, maung oh. Kalau komentator sama dia, maung. Semuanya maung. Iya, itu yang dikirim jadi ASEAN All Star juga maung tuh. Iya, karena semuanya aung. Lebih ke aung sih. Aung. Terus lagi gue gini Pak. Bercandaan berdua doang. Terus gini, apa namanya? Mau diajak nggak? Iya mau, ayo. Jadi dia ini soalnya. Jadwal Liga 1 itu dianggap ya terlalu padat. Betul. Kalau di Eropa atau mungkin lainnya itu seminggu sekali kan. Weekend kan. Kalau di kita itu kan mungkin ada 4 hari. Ada betul. 3-4 hari. Menurut lu ngaruh gak sih? Ngaruh.
Karena performa pemain itu kalau kita bicara durasi pertandingan yang mereka mainkan itu akan berpengaruh pada kondisi fisik, fatigue-nya. Ya, dan itu akan mempengaruhi performanya dan mereka juga. Juga akan ngaruh ya. Betul, apalagi sorry itu pick 1 atau pick 2? Ya. Pick 3 kayaknya. Pick gitar. Nah, jadi kalau gue melihatnya geografis Indonesia itu juga berbeda dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kita tuh kalau misalnya Semen Padang mau tandang ke PSBS Biak aja itu bisa kayak MU lagi tur Eropa. Iya, lagi apa lagi Liga Champion atau nggak pernah Liga Champion lagi, udah lama ya. Jadi UEL ya. musim depan. Musim depan apa aja? Oh dari UEL. Iyalah. Juara. Nanti main di Piala Intertoto. Iya benar. Jadul banget. Aduh ya Allah. Ya Allah. Zidane masih punya rambut. Anjir. Tapi gua sih melihat dari segi ya tadi ya kompetisi Indonesia itu menurut gue aspek-aspek itu yang mempengaruhi. Kita tuh berat lah dengan sistem home away itu oke. Gue lebih setuju kita kayak Brazil kayak zaman dulu wilayah barat wilayah timur. Akhirnya apa? Dari segi pembiayaan kita kan banyak yang lumayan struggle ya. Artinya mereka akhirnya ada mungkin klub beberapa yang disinyalir terlambat untuk membayar gaji pemain yang sekarang gitu kan. Nah itu banyak terjadi. Menurut gua karena faktor geografis, tiket lagi. Solusinya tadi gue bilang bagi 2 wilayah lagi. Kalau menurut gua paling nanti finalnya ditemuin. Dan sebetulnya sejujurnya Indonesia. Oh selama ini bohong berarti? Selama ini bohong. Sebohongnya. Sejujurnya Indonesia itu masih butuh babak 8 besar, semifinal dan final untuk hype-nya. Gue ngelihat itu sih. Kalau zaman dulu ya gue lihat babak 8 besar Liga Indonesia masih ya sponsor-sponsor yang lama gitu ya. Itu seru. Dan GBK tuh jadi stadion yang magis gitu. Persis kalau FA Cup. Ya kan? Jadi itu yang menurut gue harus tetap ada di Indonesia. Kalau misalnya aspek-aspek tapi kompetisi jadi nggak saling ketemu segala macam bla bla bla. Kalau finansial udah siap bagus lah. Tapi kalau finansialnya belum siap minimal setiap klub punya pesawat sendiri. Gitu loh. Sendiri coach? Ya karena itu kan pernah ada di negara mana coach yang setiap klub sendiri ada punya pesawatnya juga sendiri? Semua udah punya kok. Dia pesawat telepon. Ya Allah tua banget lah Fadli. Orang udah wartel ya. Lu anak wartel ya. Tapi kalau gue sih ngelihat Indonesia, gue balik lagi ya. Sepak bola Indonesia itu masih di atasnya yang kerennya. Apa tuh? Masih timnasnya. Oh iya. Di permukaan. Iya di permukaan. Bawahnya masih banyak PR. Yang kemudian sebetulnya kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia atau ya orang Indonesia yang cinta sepak bola, seharusnya emang kita bisa ngedukung. Ya mudah-mudahan sih PSSI-nya ya, Pak, izin Pak. Jadi kalau misalnya emang bisa diangkat. Siapa? Bapak gue, almarhum. Oh iya. Nah, masa gue nyapa bapak gue gak mau. Tapi keren loh. Bapak dia pernah ke GBK lagi sakitnya. Gokil, keren. Bapak gue waktu itu ngapain jogging, lari mundur. Ya lanjut lagi Pak, tadi Pak PSSI kenapa Pak coba? Lu yang motong, gue yang disuruh rapihin. Gue di hacking mulu. Dipotong terus ya dari PSSI kenapa Pak? Kalau gue ngeliat PSSI. Tolong kamera di zoom, di close up ya, coba ya langsung ya. Pak RK sabar. Loh kok Pak RK? Jangan RK dia doang. Ada banyak RK lain ya. Contoh. Ramadan Kurnia, Pak RT gua. Yang lagi trending kan RK itu. Bilang tanya sama Pak, nggak jadi di saya lagi tuh. Lu curang lu langsung minggir lagi takut sama gua lo ya. Jadi kalau menurut gua PSSI itu harus membenahi. Yang sopan dong tadi bilang udah izin Pak, yang sopan nih sekarang ngomong ya. Iya Pak. Punten. Ya Pak. Ayo buruan ini udah. Billingnya udah mau tutup ini closing ayo bilang Pak. Ya Pak. Apa pesan-pesan terakhir? Pesan-pesan terakhir. Pesan terakhir buat di episode ini. Pak, anak saya 3 Pak. Ayo buruan. Udah 3 ya? Ayo. Dari yang satu tuh ya. Sulung semua. Jadi kalau menurut gue PSSI itu harus membenahi dari sektor grassroots juga. Jadi nggak cuma mikirin bagaimana timnasnya bagus. Timnas bagus itu one thing. Kenapa? Karena setidaknya banyak stakeholder mau masuk ke sepak bola Indonesia. Tapi permasalahannya sekarang apakah PSSI mempersiapkan masa depan? Masa depan gitu kan. Masa depan sepak bola Indonesia itu aja PR-nya. Jadi kalau buat gue sih saat ini belum. Kalau buat ngerapihin bawahnya. Ya mungkin akan. Karena gue baru tadi pagi baca Elite Pro Academy, tim Liga 2 wajib memiliki tim Elite Pro Academy. Nah itu sebuah angin Dharma. Angin duduk. Angin duduk. Biasanya temen satpam tuh. Angin duduk. Satpam SIP 3.
biasanya angin segar itu jadi angin segar. Angin segar buat terutama mereka-mereka yang ada di grassroots. Gue masih ketemu banyak pelatih-pelatih lumba-lumba SSB. Gue diinin lo diganggu. Pelatih SSB tuh gajinya tuh masih di bawah UMR. Bahkan di bawah UMR Jogja. Kenapa harus Jogja? Kenapa harus Jogja? Ya, kenapa? Bukan baru dari sana. Lo mau ini nggak Bapia? Mau? Boleh. Ya, jadi gue ngelihatnya sih itu. PR besarnya gimana mereka-mereka yang ada di grassroots itu bisa yakin bahwa itu masa depan mereka. Kalau itu aja belum bisa dirapihin. Jadi gue merasa ya itulah. Karena mungkin gue pelatih kali ya. Dan makanya gue kan jadi aduh gimana sih kok gaji segitu. Akhirnya ya udahlah gue main kesini aja lumayan gitu kan. Curhat. Dualisme ya Anda ya. Pelatih juga, talent juga gitu ya. Oh saya juga kalau misalnya baca doa di kuburan juga saya kok. 3-4 ya. Kemarin lebaran katanya rame job ya? Rame ya. Pemandu baca doa di karet itu. Karet iya. Kan dekat rumah. Kayak gitu. Jadi itu memang salah satu aspek yang harus rapihin ya. Harus rapi. Kita pengen kompetisi domestik kita bagus ya. Lo kenapa sih gak suka sama sepak bola Indonesia? Di framing lo, udah closing ini. Udah mau closing. Kenapa sih? Bukan siapa bilang gua gak suka? Siapa bilang gua gak suka? Siapa bilang mana pernah bilang gua gak suka? Enggak emang beneran ya gak suka? Tadi pergi soalnya. Enggak kan tadi kan biar gimmick aja gitu. Oh gitu. Biar tiba-tiba kenapa nih bang cabut bang gitu. Biar nonton sampai habis. Enggak kayak di pasar Tanah Abang. Pergi dulu biar lu pengen ditarik. Pengen tarik gitu. Gitu loh. Udah mau cabut katanya. Iya gimana sih coach? Ini terima kasih banyak. Boleh silakan ditutup oleh coach Donzol. Kata-kata hari ini Coach Donzol. Ada kata-kata spesial untuk aku. Ya kata-kata. Tak ada gading yang tak retak. Iya. Tak ada klub yang tak penting kayak MU. Enggak botak. Katanya Coach Donzol jago pantun loh. Iya. Oke. Pantun coach. Coba lihat ke kamera coach. Coba maju ke depan lihat kamera coach. Ayo coach. Iya. Di depan nih di depan. Ayo langsung sekalian closing. Langsung coach, saya coach. Bibir dikulum, digondang dia. Cakep. Oke, cakep. Assalamualaikum para pecinta sepak bola. Wih. Terima kasih. Terima kasih ya.